Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep mengelola data dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat keputusan yang lebih baik dengan memiliki data yang akurat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu merancang solusi sederhana yang memanfaatkan atau mengelola data dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian data itu sendiri adalah data adalah informasi yang dikumpulkan untuk dianalisis. Kemudian yang kedua, data dapat berupa angka, teks, gambar, atau simbol lainnya. Yang ketiga, data membantu memahami pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Ini ada beberapa contoh ya. Contoh data dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa dilihat, yaitu yang pertama contohnya adalah seperti daftar belanja. Ini bisa dicontohkan. Di daftar belanja, misalnya contohnya nih, kalian disuruh orang tua kalian di rumah untuk membeli barang di warung atau toko. Misalnya contohnya seperti ini. Pertama itu daftar belanja. Orang tua kalian menyuruh untuk membeli misalnya kebutuhan pokok, beberapa kebutuhan pokok. Dengan uang yang diberikan orang tua kalian misalnya 100.000. Oke? Dengan beberapa bahan pokok yang harus kalian beli. Misalnya contohnya 1 beras misalnya. Yang kedua minyak goreng. Misalnya minyak goreng harganya 10.000. Kemudian yang ketiga ada telur. Kemudian yang keempat ada sayur-sayuran misalnya. Jadi inilah resep belanja yang harus kalian beli. Yang harus kalian beli dengan modal 100.000 misalnya. Contohnya 100.000 dengan modal 100.000. Tapi di saat kalian pergi ke warung ataupun ke toko, kalian tidak menulis list ini. Kalian tidak menulis list yang sudah diberikan oleh orang tua kalian. Dengan syarat, orang tua memberi syarat itu harus membeli keempat-empatnya ini dengan uang 100.000. Dengan uang 100.000, ini semua harus kalian beli. Tapi kalian lupa menulis list ataupun membuat list. Seperti itu. Jadi setelah sampai kalian ke toko, kalian lupa membeli salah satu barang yang diinginkan oleh orang tua kalian. Misalnya kalian lupa membeli telur. Jadi apa hubungannya dengan pengelolaan data di dalam pembelajaran kita hari ini? Hubungannya adalah di mana dengan kita membuat list atau ditulisan di sebuah kertas, misalnya contohnya kita membuat secara manual, kita tulis di atas kertas, otomatis pesanan yang ibu ataupun orang tua kita berikan tidak mungkin akan terlupakan atau tidak terbeli. Itu tidak mungkin, karena kita sudah menulis list. Tapi karena kita tidak menulis list tersebut, kita lupa dengan telur yang seharusnya kita beli, tapi kita tidak membeli. Seperti itu. Jadi dengan adanya pengelolaan data secara akurat ini, semua kegiatan ataupun semua daftar yang kita inginkan akan terberikan dengan cara kita mengelola datanya secara baik, secara efisien. Seperti itu. Mungkin kira-kira ada pertanyaan hari ini dari penjelasan Ibu, kira-kira ada
Jadi manfaatnya data itu apa? Kira-kira kita bisa membuat list belanja ini atau daftar belanja ini secara akurat. Seperti itu kan? Seperti itu. Dengan kita membuat list belanja, kita bisa mencobakan harga yang dengan uang yang kita miliki. Harga dengan harganya berapa dan uang yang kita miliki berapa itu kita bisa menyesuaikan. Misalnya kalau kita beli, ibu kita menyuruh misalnya membeli minyak goreng setengah kilo di sini butuh. Tapi bisa kita sampai ke toko, kita belinya 1 kilo, berarti kan lebih. Kenapa? Karena kita tidak membuat list ataupun data, ataupun kalau di Microsoft Excel namanya tabelnya itu, kita tidak buat urutannya itu apa-apa saja yang harus kita beli. Misalnya dari minyak goreng yang seharusnya kita beli setengah kilo, tapi sampai di toko kita belinya 1 kilo. Berarti kan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Jadi uangnya pun tidak cukup. Nah seperti itu. Jadi dengan adanya pengelolaan data secara baik ini, semuanya bisa kita lakukan dengan baik seperti itu. Ini ada beberapa untuk membuat data secara digital ya. Yang pertama kita bisa buat di Excel ini. Contohnya di Excel kita buat tabel, kemudian kita bisa buat diagram batang, diagram garis dan diagram lingkaran. Kalau kita membuatnya secara digital. Tapi kalau kita membuatnya secara manual, kita hanya bisa membuat seperti ini tadi. Ini secara manual. Oke, ini secara manual. Kalau secara digital kita bisa buat melalui Excel. Nanti kita akan coba digital. Oke, kemudian ini ada juga beberapa contoh mengumpulkan data di mana di sini kita ingin mengetahui jumlah buku yang dibaca oleh siswa dalam seminggu. Jadi kita bisa mengumpulkan data dari setiap siswa tentang berapa banyak buku yang telah mereka baca. Data seperti ini juga bisa kita buat. Oke, kemudian apa sih pentingnya menggunakan data? Ya, yang pertama dengan kita menggunakan data ini dan bisa membantu kita memahami situasi dengan lebih baik. Kemudian yang kedua mendukung keputusan berbasis fakta seperti itu. Kemudian yang ketiga mengurangi resiko kesalahan. Ya, mengurangi resiko kesalahan seperti yang telah Ibu contohkan tadi. Jadi dengan kita membuat data itu, risiko kesalahannya pasti tidak ada karena kita dari rumah sudah membuat listnya atau tabelnya, apa-apa yang perlu kita beli, apa-apa yang tidak masuk dalam list ini. Jadi dengan mengelola data secara baik ini dapat mengurangi resiko kesalahan. Kemudian mengelola data ini dengan baik ini bisa menghasilkan yang pertama mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang kedua meningkatkan efisiensi. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi peluang dan yang keempat sama seperti tadi mengurangi risiko. Ya, mengurangi risiko. Jadi risikonya seperti apa? Misalnya kan orang tua kalian sudah menyuruh membeli telur, tapi tidak terbelikan. Risikonya apa? Risikonya pasti nanti kena marah karena apa yang diinginkan orang tua kita tidak membeli. Seperti itu. Kemudian misalnya contoh lagi buatkan contoh. Misalnya ada sebuah toko, jadi dia mempekerjakan satu karyawan baru misalnya. Contohnya seperti Dava, dipekerjakan dalam toko itu. Dia baru sehari dia bekerja di toko tersebut. Jadi pemilik toko itu hanya membuat sebuah list, misalnya contohnya sebuah list dengan beberapa barang yang ada di toko. Misalnya dari beras apa segala macam.
membuat kelompok. Jadi kira-kira dari yang ibu jelaskan ini ada pertanyaan nggak? Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya dengan kita membuat list cara digital ini bisa memudahkan kita untuk mencari barang ataupun data yang kita inginkan seperti itu. Oke, kemudian untuk mungkin materinya cukup sampai di sini. Jadi kita akan lanjutkan kelompok. Ya, kita akan lanjut membuat kelompok dan akan mengerjakan pekerjaan secara kelompok. Oke, jadi di sini hari ini kita akan mengerjakan tugas kelompok ya. Nanti akan maju depan setiap kelompoknya. Cluenya adalah di sini. Ini RKPD-nya. RKPD-nya nanti berisi tentang nama ini kelompok ini, kemudian alamatnya di mana, nomor sepatu, kemudian tahun lahirnya tahun berapa. Dimulai dulu. Tahun lahirnya tahun berapa, bulan lahir, cita-cita dan tinggi badan. Ya, nanti tuliskan di sini. Tuliskan di sini. Oh, salah berarti. Coba salah berarti lah. pakai tarik. Di LPPD ini kan ada tertulis, ada nama anggota, nanti ditulis di sini nama anggota kelompoknya siapa aja. Kemudian di kolom ini nanti diisi ada nama, ada alamat, tempat lahir, bulan, cita-cita, kemudian tinggi badan. Diisi sesuai namanya. Kemudian di sini juga seperti itu. Satu ini diisi nama. Satu kertas ini jadi nama. Ini nama dulu. Kemudian diisi alamat. Di sini tulis alamat. Kemudian yang ketiga diisi tempat lahir. Bulan lahir. Tahun lahir, bulan lahir. Cita-cita apa? Tahun lahir, kemudian tinggi badan. Bukan, ini ada tulisannya di sini. Ini dibuka. Hah? Ini dibuka. Oh, nama, alamat, tahun lahir, bulan lahir, cita-cita, kemudian tinggi badan. Ini namanya Oh, ini ada saya lagi gitu. Sini pun saya tahun, tulis tahun tersebut.
Semua nama datang ke sini. Kasih dulu. Ya boleh kita. Alamat semua semua. Siapa yang dulu berarti? Kau terakhir. Apa tuh? Masa tuh buat apa? Dua atau gimana? Sweet. Bawa ini ya, bawa datanya bawa sini. Yang memberi instruksi nanti kelompok A. Instruksinya adalah kita buat instruksi. Instruksinya ada instruksi ya. Instruksi urutkan nama sesuai aja. Itu terserah. Oke. Terus siapa lagi? Ini dari PH. Habis itu gantian, habis itu yang perempuan lagi. Yang perempuan lagi. Dokter, Terus ada profesi. Saya satu bapak nih. Ini.
Ayo cepat. Ya. Alamatnya Bakti Pekerja itu. Tahun lahir 2011 betul. Bulan lahir September. Oh ya sudah. 155. Oke, maju semua kaki, maju. Ayo. Oke, kelompok. Ayo cepat. Tulisannya mana tulisannya? Safa. Cepat, satu terus berlanjut tunggu volume. Cepat. No, ya Bang, itu ya Bang. Dulu bagus Bang. Dapat satu ribu. Kan ada ini, nah nggak apa-apa, kan ada sudah. Oke, nanti kan kita sesuaikan. Nanti lihat bagus ya. Ini lihat kalau ada kesalahan enggak. Jangan semuanya betul, nggak boleh. Harus sesuai dengan ini, oke? Yang pertama nanti bulan dulu bisa lihat. Udah? Udah siap? Udah, oke duduk. Tuh, kelompok A sudah siap. Waktunya berapa, Wei? Sebentar dicek. Kelompok A ya. Untuk kelompok pertama tadi 4 menit 50 Iya. detik. Oke. Untuk yang kedua 5 menit 58 detik. 5 menit 58 detik. Lihat dulu. Kita cek dulu kebenaran data yang sudah ditempelkan ini. Kita mulai dari bulan lahir. Oke. Bulan lahir sesuai adat. Kita cek dulu. Ini benar atau tidak? Bulan Desember kira-kira? Kedua Januari hurufnya pertama J. Kemudian di November ini Agustus. Nah, seharusnya Agustus ini duluan. Habis Agustus baru Desember, kemudian baru Januari, kemudian baru terakhir November. Berarti sudah ada kesalahan di kolom bulan lahir. Kemudian enggak. Kemudian kita cek lagi, coba cek kelompok ini Kavi. Alamatnya Bandar Jaya betul? 2011 Desember. Polisi 144. Rini
data yang baik ataupun data yang sesuai. Ada juga nggak? Terima kasih